Lah, saudara, saya rasa ya tadi Tuhan berikan saya ya seri pelajaran tentang breakthrough, saudara. Ya, saya dengarkan ya pas sekali bagaimana ya kita ini bisa mengalami breakthrough, saudara, dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek ya kehidupan kita. Sungguh-sungguh mengalami breakthrough, sungguh-sungguh mengalami terobosan, saudara. Ya, saya catat ada beberapa yang saya mau ajarkan, baik ini pemuritan, lalu besok Rabu di live streaming saya, saudara, lalu Jumatnya di Miracle Night ya worship, saudara, akan sampaikan dan ada rangkaian. Dan bagi saya itu luar biasa sekali. Saya sendiri menghayati membuat saya akan terus mengalami breakthrough di dalam kehidupan. Ya, karena ya saya rasa pemuritan ini penting sekali ngajar. Ya, tapi juga dalam live streaming saya lebih banyak ke sehari-hari. Tapi untuk ya Miracle Night Worship saya memang pakai untuk bangun ya pasukan Tuhan, tentara Allah yang sungguh-sungguh bisa ya mengalami tuaian besar. Nah, saya akan ajarkan beberapa seri. Sebetulnya yang pertama tentang hati. Segala sesuatu dimulai dari hati kita. Kita mau mengalami terobosan, harus ada terobosan dalam hati. Saudara. Yang kedua, penglihatan. Penglihatan kita akan buat kita mengalami breakthrough. Yang ketiga, ya perkataan-perkataan kita bisa buat kita mengalami breakthrough. Yang berikutnya termasuk saudara pikiran kita. Itu bisa membuat kita breakthrough dan beberapa hal lagi. Nah, saat ini sekali lagi saya ingin ajak saudara belajar sedikit tentang ya penglihatan kita yang ada kaitannya dari tadi dengan apa yang disampaikan Pak Jo. Hati kita punya hati misi ya untuk breakthrough, saudara. Itu sebenarnya yang pertama. Tapi saya tergerak juga nyambung khotbah hari Minggu. Karena ini pemuritan hari Minggu, saudara semua sudah dengar ya bagaimana dalam situasi kita, dalam kehidupan yang penuh kegelapan, hidup yang gelap, tapi tetap bisa saja breakthrough, muji Tuhan, saudara. Dalam segala sesuatunya, hidup kita masih di padang gurun kehidupan, saudara. Tapi tetap saja hati kita bisa mengalami breakthrough, puji-pujian, ucapan syukur, saudara. Nah, semua sudah ya karena itu khotbah kemarin Minggu, tapi saya baca baik sekali juga Ratapan 3 ayat 21 ya dan seterusnya sampai 25. Ratapan 3 ayat 21, coba saudara ingat yang kemarin ya. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Jadi ada yang diperhatikan. Kalau saudara baca pengkhotbah di atas yang mengalami ditindas, mengalami saudara, wah betapa beratnya kehidupannya luar biasa. Tapi setelah itu dikatakan, ya ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, saudara. Dia memperhatikan apa yang dilihat, apa yang diperhatikan itu mengubah. Karena dia memperhatikan sesuatu yang baik, maka ada pengharapan dalam hatinya timbul. Saudara, apa yang dilihat, yang diperhatikan itu membuat ya pengharapannya timbul. Itu mempengaruhi hatinya, ada pengharapan. Lah, apa yang diperhatikan? Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, yang diperhatikan, yang dipandang adalah kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Karena dia memperhatikan, melihat kebaikan Tuhan, ya anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya, maka ada pengharapan, saudara. Ya, maka dia tetap bisa bersuka cita, saudara. Kalau yang diperhatikan masalahnya, saudara, ya lo yang diperhatikan keadaan gelapnya, dia nggak akan berharap, malah pengharapannya bisa padam. Kalau yang diperhatikan mandulnya,
Kalau yang pikirkan, wah, ejekan orang lain, saudara, nggak bisa. Jadi tergantung yang diperhatikan apa, yang dilihat apa. Saya lanjutkan lagi ya. Ayat 23, selalu baru tiap hari. Jadi yang diperhatikan kasih setia Tuhan. Wah, tidak berkesudahan. Yang diperhatikan, yang dilihat adalah tidak habis-habisnya rahmatnya, berkatnya, pertolongannya. Saudara, lalu yang diperhatikan selalu baru tiap hari. Tiap hari akan datang lagi. Tiap hari dilihat kebaikannya. Besar kesetiaanmu, melihat kasih Tuhan yang besar. Ya, makasih, saudara. Ya, lalu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap padanya. Terus ada pengharapan. Ya, Tuhan adalah bagian orang yang berharap padanya bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, dari khotbah kemarin saya dapat satu pelajaran juga. Tergantung apa yang kita lihat. Apa yang kita perhatikan. Kalau kita lihat ya yang negatif, otomatis hati kita juga nggak bisa breakthrough, padam. Tapi kalau kita lihat janji Tuhan, kita lihat tadi kebaikan-kebaikan Tuhan, kita lihat kesetiaan Tuhan, tidak berkesudahan, kita lihat rahmat, anugerah, berkat Tuhan. Ya, kita lihat yang terus tiap hari tidak ada habis-habisnya. Nah, sekali lagi itu akan menentukan hati kita, mengubah. Untuk breakthrough dalam hati, sekali lagi sudah ditentukan, dipengaruhi sekali apa yang kita lihat. Saya ulangi ya. Untuk mengalami breakthrough dalam hati kita, saudara, ya dibutuhkan kita harus bisa ngatur penglihatan kita. Yang kita lihat menentukan hati kita. Yang kita lihat negatif, hati kita negatif. Yang kita lihat masalah, hati kita penuh masalah. Yang kita lihat kasih setia Tuhan, ya kita lihat anugerah Tuhan, janji Tuhan, hati kita bangkit pengharapan, timbul pengharapan, iman tetap bisa bersorak-sorai, bersukacita dalam Tuhan. Nah, jadi mempengaruhi sekali, saudara, hati. Saya akan aplikasikan, saya rasa Tuhan tadi berikan saya, coba lihat Abraham. Ya, Abraham itu imannya, hatinya, iman itu hati. Nah, tapi bagaimana ya dia bisa punya iman yang terus dibangun, lemah pun dibangun lagi, ya pernah ya lemah tidak breakthrough lagi, saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 13. Ini bagi saya ya Tuhan ingin Abraham mengalami breakthrough dalam hidupnya. Saya ulangi sekali ya. Tuhan ingin Abraham mengalami apa? Breakthrough dalam kehidupannya. Segenap kehidupan. Kejadian 12 ayat pertama mulai. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah ke negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Nah sekarang saudara lihat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara tangkap dulu ya. Tuhan ingin Abraham mengalami breakthrough. Dalam apa? Keturunan. Istrinya mandul. Tapi Tuhan berkata, di sini saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Breakthrough dalam kehidupannya. Breakthrough dalam keturunannya. Mandul harusnya nggak bisa. Ya istrinya mandul. Tapi justru dia menjadi bangsa yang besar. Dan saudara, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Breakthrough saudara dalam apa? Berkat. Ya di sini berkat kekayaannya luar biasa. Breakthrough mengalami. Sampai di sini dikatakan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Ya breakthrough dalam kehidupan namanya, saudara. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah ini breakthrough dalam kehidupan. Ya bukan hanya minta diberkati, breakthrough hidupnya jadi berkat.
hidupnya jadi berkat. Hidupnya berkat. Nah itu dikatakan aku akan. Jadi Tuhan rindu ya membuat Abraham itu mengalami breakthrough dalam kehidupannya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Jadi itu komitmen Tuhan yang sungguh-sungguh, sampai kalau ada orang yang mau dipakai Tuhan berkati Abraham, orang itu diberkati. Kalau ada orang berani mengutuk Abraham, merusak rencana Tuhan, orang itu kena kutuk. Dan janjinya ya dikatakan di sini menjadi berkat, saudara. Dikatakan ya oleh Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Artinya yang alam breakthrough yang luar biasa. Sampai mendunia, sampai bangsa-bangsa. Saya percaya itu kerinduan Tuhan untuk kita semua anak-anaknya. Itu kerinduan Tuhan untuk gerejanya. Ya, untuk gerejanya, untuk kita anak-anaknya, itu kerinduan Tuhan dalam breakthrough. Ya, kalau tadi Pak Jo breakthrough dalam selamatkan jiwa. Nah ini ada kerinduan. Nah bagaimana saudara Tuhan membuat Abraham mengalami breakthrough dalam hatinya. Ya, lalu breakthrough nyata dalam kehidupannya. Karena dari hatilah terpancar seluruh kehidupan. Ya, Kejadian 13 ayat 14 sampai 16 ayat yang juga sangat terkenal. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirman Tuhan pada Abram, pandanglah, saudara katakan pandanglah, 1, 2, 3. Pandanglah sekelilingmu dan apa? Lihatlah, diulang ya, pandanglah, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, yang kau pandang, yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Disuruh mandang. Kenapa disuruh mandang? Karena Tuhan ingin memberikan semua yang dilihat itu kepada Abraham dan keturunannya. Caranya pandang. Saudara, caranya pandang, saudara. Lihat, saudara. 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat menghitung juga. Jadi Tuhan ingin buat Abraham mengalami breakthrough dalam keturunan yang luar biasa sekali. Bahkan breakthrough dalam segala, termasuk tadi tanah-tanah yang dimilikinya, disuruh memandang, disuruh melihat. Caranya adalah pandang, caranya adalah lihat. Saya percaya karena waktu dia memandang, saudara, dan dia merenungkan, maka timbul iman dalam hatinya. Pandangan kita mempengaruhi hati kita. Saya ulang dulu ya, saudara. Pandangan kita akan mempengaruhi hati kita. Kita pandang yang kecil-kecil terus, ya hati kita kecil. Kita pandang hal yang besar dari Tuhan, ya hati kita ikut besar. Saudara, ada kaitannya penglihatan kita dengan hati. Alkitab berkata, ya, matamu adalah pelita tubuhnya. Matius 6 ayat 22, 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tergantung mata kita. Seperti mata kamera, saudara, ya baik, diarahkan yang baik, maka yang terekam ke dalam itu baik. Kalau diarahkan hal yang tidak baik, maka yang masuk yang terekam juga tidak baik. Saudara, apa yang diarahkan seperti mata kamera itu menentukan hati kita. Itu menentukan hati kita kuat atau lemah. Itu menentukan hati kita cemar atau kudus. Itu menentukan hati kita besar atau kecil. Itu menentukan iman kita.
kuat, bertumbuh atau runtuh. Yang kita lihat. Abraham lihat tanah itu. Ya, tadi dikatakan pandanglah, diulang lagi. Lihatlah, pandanglah, lihatlah, pandanglah, lihatlah. Nah, itu mempengaruhi hatinya. Ya, ini cerita sedikit hati ya, saudara. Hati atau iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi mata ini membangun hati. Yesus ini berkata mata itu pelita untuk yang ada di dalam ini. Yang kita lihat itu yang menentukan. Kita lihat film-film hantu, hatinya banyak takut setan. Kita lihat film porno, hatinya cemar, jadi cabul. Kita lihat hal yang menakutkan, hatinya penuh dengan ketakutan. Kita lihat janji Tuhan, renungan janji Tuhan, hati kita dibangun. Jadi sampai karena Tuhan ingin memberikan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham harus lihat tanah itu. Abraham harus pandang tanah itu. Abraham harus lihat. Yang bisa kau lihat, aku berikan. Yang nggak bisa melihat, nggak bisa diberikan. Karena kita nggak punya iman di situ. Nggak punya hati. Ya, jadi kalau saudara ingin, saudara mengalami seperti ini sama. Lihatlah dalam kehidupan saudara. Saudara ingin rumah tangga bagus ya. Lihat penglihatan rumah tangga yang bagus. Saudara ingin pelayanan yang maju, lihatlah pelayanan yang maju, saudara. Nah, pokok penglihatan kita, Tuhan katakan akan membuat kita mengalami breakthrough. Breakthrough dalam hati kita. Breakthrough dalam hati kita akan menentukan breakthrough dalam hidup kita. Nah, lalu lanjutkan dulu ya, saudara, lihat ya. Kalau tadi soal tanah, kan Tuhan janjinya tanah perjanjian. Ya, kalau kita ke sana kan lihat Tuhan berjanji berikan tanah perjanjian. Maka disuruh pandang. Karena itu akan mempengaruhi hatinya, mempengaruhi imannya, dan akan mempengaruhi ya apa yang terjadi. Kalau tadi ya pasal 13, sekarang pasal 15, saudara, 15. Kejadian 15 ayat 5 mulai. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat. Nah, saudara lihat. Coba apa, saudara? Lihat. Disuruh lihat. Lihat apa? Ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Ya, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau engkau bisa melihat itu, saudara, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Dan firman-Nya kepadanya, sudah ya. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ceritanya, saudara pasti juga sudah apa? Tuhan satu kali datang lagi pada Abraham, mengingatkan ya janjinya, Abraham, aku akan berkati engkau luar biasa loh ya. Ingat ya janjinya. Ya, kau akan jadi berkat ya luar biasa. Tapi Abraham ngomong apa? Untuk apa berkat Tuhan? Aku sudah tua, ya istri sudah tua, mandul, mati haid, ya sudah lanjut umur, sudah lemah, sebentar lagi mati tanpa anak. Imannya sudah rontok tentang keturunan. Saudara, lalu Tuhan ajak tadi keluar dari kemah yang kecil, yang hanya lihat mandul, yang hanya melihat umur lanjut, yang hanya melihat sudah makin tua, makin lemah, makin loyo. Ganti pandangan. Lihat bintang di langit. Lihat janji Tuhan. Lihatlah seperti itu banyaknya. Ya, dikatakan tadi, saudara, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, suruh ngitung, saudara.
Maka firman-Nya demikianlah banyaknya nanti keturunan. Seperti itu nanti keturunan. Suruh lihat, suruh membayangkan, suruh menghitung. Ya saudara, suruh merenungkan saudara. Terus lihat. Jangan lihat mandulnya yang tidak bisa. Ya, lihat begitu besar janji Tuhan. Jangan lihat tuanya, ya mati haid loyonya. Lihat janji Tuhan yang akan digenapi. Bintang di langit. Hebatnya nomor 6 saudara lihat ya. Ini dampaknya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Percaya. Yang lihat, waktu dia lihat bintang, imannya bangkit. Saat dia lihat mandul istrinya makin tua, imannya runtuh. Saat dia lihat bintang di langit, suruh menghitung, suruh merenungkan, imannya bangkit. Yang kita lihat akan menentukan. Akan menentukan. Ya, keadaan hati kita, ya, lalu keadaan hati kita akan menentukan keadaan hidup kita. Ini pengajaran, saudara. Saya ulangi ya. Bagaimana mengalami breakthrough dalam seluruh kehidupan kita? Sebetulnya yang pertama adalah hati. Saya akan sampaikan untuk besok Rebu. Ini yang ada kaitannya minggu kemarin. Lihat. Karena akan saja. Maka betapa pentingnya menjaga yang kita lihat. Kita harus memanage penglihatan kita. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh lihat. Apa yang harus kita lihat, apa yang jangan sampai kita lihat. Kita jaga manage. Kalau dulu saya pernah dengar kuda. Ya, kuda itu ya kalau dinaikin dipakai saudara di jalanan, apalagi dipakai untuk jadi kereta apa harus pakai tutup mata. Kenapa saudara pakai tutup mata? Kenapa ya? Dudi ya, kuda kok harus pakai tutup mata? Tutup mata. Iya. Kenapa ya Ciwiwi ya? Kuda kok harus tutup mata? Fokus ya. Fokus. Lalu apa lagi? Ya, saudara perhatikan ya. Kalau kuda ini tidak tutup mata, lalu di jalan ada truk besar. Wus itu. Lihat ini. Sana jalan sini motor. Mungkin bisa tidak fokus dan jadi ketakutan. Matanya itu mempengaruhi jalannya kuda. Matanya itu mempengaruhi hatinya kuda. Matanya itu mempengaruhi jalannya kuda. Matanya itu mempengaruhi langkah-langkahnya baik atau tidak. Sama. Jaga mata. Lihat yang cabul-cabul, ya hatimu cabul. Lalu perbuatanmu cabul. Hidupmu rusak. Betul ya? Lihat hantu. Hatimu penuh ketakutan. Sifatmu jadi penakut. Hidupmu gak bisa berbuat apa-apa. Gak ada breakthrough. Nah, kita harus memanage penglihatan kita. Dalam hidup ada baik, ada jelek. Dalam keluarga, semua saya sering bilang, pasangan hidup mesti ada toh. Suami ada kelebihan, ada kekurangan. Istri ada kelebihan, kekurangan. Orang tua ada kelebihan, kekurangan. Anak ada kelebihan, kekurangan. Menantu ada kelebihan, kekurangan. Mertua ada kelebihan. Nah, tergantung yang kita lihat. Kalau kita lihat jeleknya, kita sakit hati terus. Kita benci. Ngomong hidup kita rusak semua. Tapi kalau kita bisa lihat baiknya, kita hati baik, mengucap syukur. Hidup kita baik, keluarga kita jadi baik. Dalam pelayanan juga sama. Gak ada yang sempurna. Ya, setiap jemaat gak ada yang sempurna.
Setiap pelayan Tuhan gak ada yang sempurna. Ya gembala sidang gak sempurna. Gereja tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau lihat jeleknya, runtuh hati kita. Runtuh pelayanan kita. Runtuh masa depan kita. Tapi kalau kita bisa lihat baiknya juga, ya, maka kita akan bersyukur, kita akan senang berjuang selamatkan jiwa. Kalau lihat jeleknya, ya ngapain selamatkan jiwa-jiwa terus enak sana. Kita dipereskan golek jiwa. Macam-macam saudara yang kita lihat. Ya, lalu menghadapi masalah yang kita lihat. Kenapa Daud bisa breakthrough, kalahkan Goliat? Kakaknya nggak bisa. Yang dianggap oleh Samuel lebih bagus, lebih pengalaman. Saul rajanya nggak bisa. Cara melihat. Semua orang Israel sampai Saul hanya lihat Goliat yang menakutkan. Daud melihat Tuhan yang menyertai. Tuhan ahlinya kalahkan Goliat. Imannya hebat. Yang lain lihat Goliat mengkeret. Kecil, takut. Daud lihat Goliat terbakar, kesempatan. Tuhan akan lakukan hal yang besar. Aku akan bunuh engkau. Aku akan potong kepalamu. Makan burung. Sebetulnya semua tadi karena yang dilihat. Nah, saya percaya itu sangat penting sekali. Saya tutup dengan satu hal yang langsung dalam pelayanan kita. Saya perhatikan ya saudara, Tuhan bawa saya kemana-mana untuk melihat. Kalau saya diundang ke gereja manapun, saya bukan hanya melayani, satu melayani, kedua melihat. Setiap gereja punya plus, punya minusnya. Yang bagusnya saya akan ambil. Tapi khususnya yang kelihatan, Tuhan bawa saya berkali-kali ke Korea. Di Korea itu untuk lihat. Di Korea itu melihat, wah Tuhan bisa pakai, ya satu orang Tuhan bisa pakai, satu gereja selamatkan begitu banyak. Itu waktu ratusan ribu. Yang terakhir saya sempat di sana 700, 800 ribu. Dari situ, waktu saya ke Korea, hati saya jadi besar. Bangun gereja yang selamatkan sebanyak mungkin orang. Gereja, bahkan di sana gereja terbesar. Lihat, hati saya dibesarkan. Maka, sudah lihat sejak dari awal gereja kita, sekalipun dulu saya orang yang minder, sekalipun dulu saya orang yang rendah diri, karena diajari Tuhan, lihat hal seperti itu. Seperti Abraham, lihat bintang di langit. Tuhan beri visi besar. Waktu saya dibawa Tuhan ke Toronto, sama. Tuhan, lihat Tuhan bekerja luar biasa. Ya, jangan hanya dibatasi dengan ABCD aturan ini. Tuhan itu bisa melampaui segala sesuatunya. Maka karena melihat di situ, saudara, pertama belum ngerti, belum percaya, lama-lama percaya, dan waktu pulang transfer. Apa yang kita lihat di sana, transfer di gereja kita. Waktu banyak sekali dijamah, dibangkitkan banyak anak-anak remaja saat itu, pemuda breakthrough. Ya, saat ini banyak jadi para pemimpin gereja kita. Saya tiba oleh Tuhan Bogota. Lihat gereja yang dipakai Tuhan bangun kelompok saya. Setiap orang bisa jadi komsel, jadi KKS. Setiap orang bisa. Saya dulu mikirnya, loh jadi pemimpin harus punya karunia pemimpin. Tapi ternyata Tuhan tunjukkan, ya setiap orang bisa, setiap jemaat bisa, setiap anggota kelompok saya bisa. Akhirnya hati saya juga yakin, fakta kok. Sekalipun dulu saya mikir gak bisa, ini fakta kok, di sana bisa kok. Hati saya jadi bangkit, percaya, pulang bangun. Jadi prinsip 12.
yang kita lihat. Di India, Tuhan bawa di India. Ada banyak saudara, satu hati besar juga. Tapi salah satu yang beda dengan umumnya. Di India, setiap minggu gereja itu bagi makan gratis 100.000. 100.000 tidak masuk akal. Tapi kita lihat di sana. Setelah pulang saya itu nggak nyadari saudara. Tapi belakangan baru nyadari. Gereja kita itu bisa beri makan gratis setiap minggu. Ya 1.100, 1.200, 1.300. Bahkan kadang-kadang 1.400, 1.500 tiap minggu. Saya ajak saudara perhatikan. Dulu saya tidak perhatikan. Itu salah satu dampaknya lihat di India. Di Indonesia, saya belum pernah dengar ada gereja yang tiap minggu bisa bagi makanan gratis 1.000 lebih itu belum ada. Tapi itulah karya Tuhan dalam gereja kita. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang luar biasa. Pada umumnya adakan sosial bagi banyak. Itu hanya acara khusus. Belum tentu setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Pokok pas ada ya khusus saja acara khusus. Tapi ini tiap minggu bertahun-tahun. Yang kita lihat buat kita percaya hanya terjadi. Di Bogota, Bogota bukan. Di Nigeria jelas. Saudara lihat ya. Kalau di Nigeria itu khususnya beda. Di Nigeria itu ya khususnya lihat sesuatu yang besar. Sangat besar. Sangat amat besar. Tidak terukur besarnya. Jadi waktu saya di sana itu seolah Tuhan ajarkan. Seperti ini loh yang bisa Tuhan lakukan. Kamu itu terlalu kecil pikirannya. Hatimu itu terlalu kecil. Ini loh yang bisa aku lakukan seolah Tuhan ngomong gitu. Lihat ini, fakta. Engkau lihat sendiri. Ya gedungnya, gereja. Engkau lihat sendiri, tanahnya. Engkau lihat sendiri, orangnya berjuta-juta. Engkau melihat. Itu sadar atau tidak sadar saudara. Hati, iman kita tuh ditarik, dibesarkan. Melalui apa? Melihat. Hampir sudah 3 tahun, lebih atau 4 tahun kita ke sana. Tanpa sadar iman kita dibesarkan. Hati kita dibesarkan. Bukan hanya iman hatinya. Lalu faktanya diperbesar. Ya, diperbesar. Diperbesar. Banyak sekali. Yang sama seperti yang mereka alami, kita alami. Di Jakarta, Jogja juga rencana akan bangun yang besar. Di Solo juga rencana jauh lebih besar. Bukan tanahnya, nanti gedung gereja yang di sana dan lain-lain. Spektakuler. Sudah dengar? Itu semua breakthrough yang sudah kita alami melalui penglihatan. Apa yang kita lihat mempengaruhi hati. Apa yang ada dalam hati itu yang terjadi. Dari sini, dari hati terpancar kehidupan. Terpancar yang di luar. Jadi sesuai iman. Nah, saja saudara saat ini ya besarkan iman. Kalau tadi saya atau apapun. Divisi. Ya. Lihat. Hal yang luar biasa. Jangan mapan. Gereja yang sudah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, bahayanya itu mapan. Mapan ya sudah ini. Tapi Tuhan ternyata ajak kita diperbesar, ditarik, lapangkan tempat kemahmu. Terlalu kecil hanya itu saja. Bangsa-bangsa. Terus, karena setelah hati kita bisa, baru kita bisa mengalami. Saatnya ini, yang penting saudara petik satu tadi. Penglihatan. Lihat negatif, hatimu negatif. Lihat cabul, hatimu cabul. Lihat hantu, hatimu penuh ketakutan. Lihat ya berita-berita di video
yang negatif, nakut-nakuti, hatimu takut. Tapi hari ini Tuhan berkata, lihatlah bintang di langit. Seperti itu nanti pesannya. Tuhan ingin Abraham dan kita anak-anaknya mewarisi janji Abraham. Breakthrough dalam kehidupan. Breakthrough dalam keluarga. Breakthrough dalam keuangan. Breakthrough dalam pelayanan pengabdian. Ya, tangkap hari ini yang buat breakthrough, yang mendukung breakthrough, salah satu pilar penglihatan. Ya, sejak mulai, ya, lihat yang benar. Atur mata ini dengan benar. Kalau mata Tuhan Yesus sampai jelas sekali, matamu bisa membuat engkau ke neraka, cukup saja. Daripada dengan dua mata masuk neraka. Tapi dampaknya besar. Saat ini Tuhan ingin seperti Abraham tadi, bahwa kita mengalami breakthrough besar-besaran. Tuhan ingin kita dipakai breakthrough besar-besaran. Ya, di Indonesia ini kairnya Indonesia. Ya, nomor 1 hati, nomor 2 penglihatan. Karena hatimu dipengaruhi oleh yang kau lihat. Ya, saya rasa itu yang saya dapatkan, saudara, dari Tuhan. Saya doakan saudara bisa tangkap. Ini jadi pembukaan ilahi. Ya, ini jadi pewahyuan. Ini jadi rema. Usahakan dengarkan lagi nanti Rabu live streaming. Lalu juga Miracle Net. Saya akan sambung yang ketiga. Karena Tuhan sedang bukakan tadi pagi bagaimana mengalami breakthrough dalam kehidupan. Ya, saya rasa itu yang saya dapatkan. Ya, untuk pemuritan. Saya mau doa sebentar aja untuk setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mulai memberikan pengajaran, pembukaan ilahi, pewahyuan, bahkan menjadi rema bagi setiap kami untuk mengalami breakthrough. Ini kairos untuk Indonesia, bangsa Indonesia. Ini kairos juga untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja yang Tuhan Kau percayakan, ya, kepada kami untuk dibangun breakthrough besar-besaran. Pusat kebangunan, pusat kegerakan Roh Kudus global. Tuhan, ya, apa yang sudah disampaikan Tuhan, Kau sedang bukakan pengertian pada setiap kami. Tangkap jadi pembukaan, tangkap jadi pewahyuan, tangkap jadi rema. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan impatasikan pengertian ini, pewahyuan daripada Tuhan. Amin.